Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kama tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akraman SWT, setelah kita lanjutkan kajian ayat bersama tafsirnya dari surah Ibrahim, diambil dari nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat yang ke-35 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Terjemah globalnya, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Ya Allah, Rabb saya yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus saya bagian dari alam raya hasil karya ciptaan. Engkau memiliki sifat rububiyah, mencipta, mengatur, mengurus, memiliki alam raya objeknya. Saya minta kepadamu ya Allah, jadikan negeri ini, negeri Makkah, negeri yang aman. Jauhkanlah saya, jauhkanlah anak turun saya dari menyembah kepada berhala. Ya Allah Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan banyak dari manusia. Lalu disampaikan kepada siapapun, barang siapa yang mau mengikuti saya, dia dari saya. Siapa yang durhaka kepada saya, bila kedurhakaannya itu bukan syirik, kalau syirik hancur. Kalau bukan syirik, ya Allah Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Engkau memberi kesempatan kepada mereka untuk berbenah. Ketika mau mereka minta ampun, tentunya Engkau akan mengampuni. Ya Allah Rabbku,
sesungguhnya saya menempatkan sebagian dari anak turunku berada di sebuah lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman. Lembah itu letaknya ada di dekat rumahmu yang dimuliakan. Ya Allah, semoga mereka menegakkan sholat. Jadikan hati sebagian manusia condong kepada mereka. Ya Allah, berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Semoga saja mereka bersyukur. Berikutnya kita baca tafsir ringkas yang ada di Jalalain. Ayat yang ke-35 sampai 37. Wadhkur dan ingatlah. Punya makna wa'id, digabung wadhkur id dan ingatlah tatkala. Qala berdoa Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi, ya Allah Rabbku. Termasuk tanda doa mustajab dengan dipanggilnya Allah Rabbku. Ya Rabbi, ya Rabbi, senada dengan itu. Berarti rububiyah itu milik Allah. Mencipta, mengatur, mengurus, memiliki alam raya itu milik Allah, bukan milik yang lain. Walaupun Nyi Roro Kidul itu bukan penguasa pantai selatan, tetapi pemilik cerita bohong. Kenapa Nyi Roro Kidul? Pemilik cerita bohong, penguasa cerita bohong, bukan penguasa pantai selatan, tapi penguasa cerita bohong. Makanya yang dipanggil, yang punya sifat rububiyah, Allah. Isi doanya, ij'al, jadikanlah hadzal balatan, negeri ini. Negeri apa yang dimaksud? Makkah, negeri Mekah, atau punya makna Bakkah. Aminan, negeri yang aman. Za amnin, yang memiliki kondisi aman, negeri yang kondusif. Waqad, dan sungguh ajaballahu, Allah ngijabai doa'ahu, doanya. Waja'alahu, maka Allah menjadikan Makkah haraman, negeri yang terhormat, sehingga orang menghormati, tidak menodai. Bentuknya apa? La yuswaku, tidak boleh ditumpahkan fihi, di negeri itu, damun, darah, damu insani, darah manusia. Tidak boleh ada pembunuhan di situ. Tapi kalau ada orang lari membawa darah, deli oya boleh apa nggak dicekal nanti. Tentunya eksekusinya, kisosnya ya di luar tanah haram. Allah. Lalu siapa yang pernah mengadakan penumpahan darah di Masjidil Haram? Sinten? Syiah. Sekian banyak jamaah haji jadi korban. Bahkan Ka'bah dirobohkan, batunya dicuri. Sumur Zam-Zam nggak tahu lah apa menjadi tempat pembuangan jasad. Siapa Syiah? Wong kafir sing berpura-pura membela Ali. Akhirnya Ali dituhankan. Ternyata di masa Ali justru mereka malah dibakar. Kenapa? Kebohongan. Sekarang markasnya ada di Iran. Yang bikin sayembara sandiwara gayane perang karo Yahudi. Itu mengacaukan pemahaman. Orang yang nggak paham nanti akan dukung. Padahal keduanya sama-sama kafir. Dan orang kafir itu tidak pernah ada yang rukun. Makanya kaum muslimin memahami keadaan dengan dalil.
bukan dengan berita dari sosial media semata akal. Tanpa dalil kita tidak bisa menyelesaikan. Dengan dalil mudah. Tempat munculnya fitnah itu Madinah memandang ke timur, tempat terbitnya matahari. Di sana banyak berbagai macam fitnah, gunjang-ganjing, dajjal dari sana. Negara Majusi ya di sana, di Khorasan, di Persia, sekarang Iran namanya. Dan itu musuh sepanjang zaman. Dan beritanya ada pada dalil itu nyata, itu termasuk alamatun nubuwah. Sudah selesai, cara pandang kita seperti itu, sehingga tidak terbawa oleh sandiwara orang kafir yang menguasai media. Ternyata mereka yang mengadakan penumpahan darah. Makanya sekarang sedang menguasai Yaman. Akhirnya Mekah itu dihimpit dari segala penjuru. Syiah dari selatan Yaman dikuasai, dari timur ada Khorasan, dari utara ada Yahudi yang sedang menjajah di Palestina, dari barat di Maghribi di Isnati Ubaidillah atau Fatimiyah itu juga Syiah. Secara teori militer umat Islam itu berpotensi hancur, tetapi tanda kenabian nyata. Apa tanda kenabian? Semua daerah akan menjadi penjelajahan Dajjal kecuali Haromain. Dan kenyataannya sampai sekarang terjaga sebagai negeri yang aman. Terjaga sebagai negeri yang aman. Ini termasuk mukjizat Al-Quran, tanda kenabian. Apa yang Quran sebutkan, yang Sunnah sebutkan, ternyata ada buktinya. Di sini kita diberitahu adab di tanah haram. Apa? Tidak boleh ditumpahkan darah manusia. Wala yutlamu, dan tidak boleh dizalimi fihi di tanah haram ahadun seorang pun. Wala yusatu, tidak boleh diburu saidu binatang buruannya. Kata mereka, doro kata mboten. Kudu napa kesit. Ya gitulah, nyekel doro termasuk berburu. Termasuk tidak boleh binatang berteduh kemudian dibandem bin ngalih, kemudian dijeki, enggak boleh. Boleh lian. Kenapa? Menghargai peraturan tanah haram. Wala yuhtana, tidak boleh ditebak kholahu, tanaman yang tumbuh, entah rerumputan atau tanaman yang lain, kecuali satu ilalang. Kenapa kok ilalang boleh? Bahan baku yang damel omah. Mungkin digapit kena dadi yub-yub, digapit kena dadi gedheke. Zaman dulu tentunya. Bisa juga untuk pandai besi, bahan bakar, atau fungsi yang lain, nah itu boleh untuk dibakar. Kenapa? Pengecualian. Atau tanaman yang mungkin roboh ke jalan butuh untuk diamankan, itu boleh. Tapi apabila tidak ada peristiwanya, pohon ditebang pun juga tidak diperbolehkan. Sampai seperti itu. Dan nebang pohonnya saja nggak boleh pernah nebang bulu, bagaimana? Dan perkara yang mengantarkannya sejak dari bontok-bontokan, lok-lokan, cepek-cepekan, sampai barang yang jatuh tidak boleh kecuali jatuh diambil untuk diumumkan, gak enak ya diceblok nih. Itu diantara peraturan tanah haram. Wajib nih punya mana ba'id nih, jauhkan saya. Ba'id ba'ada, ba'id, jauhkan saya. Wa baniyah, dan anak turun saya, dari anak budal asnam, bahwa kami menyembah berhala. Berhala niku patung sing dipatungi wong soleh, semisal Yahus, Yaud, Suwa, Wat, Nasr, atau tokoh ketika dikembangkan, atau berikut-berikutnya nanti bentuknya rakaru-karuan, kadang bentuknya malah mengerikan.
Dan itu dianggap memiliki kedudukan dekat kepada Allah. Karena mereka sebagai wali doanya mustajab, dan mereka dibohongi katanya wong lek saleh senajan to mati. Kowe cek panggah krungu sambate wong lek titip iku ya didongakno. Mereka menganggap itu boleh seperti nek donya Pak tolong kula didongakne jimben kula badhe ijabah. Boleh kan? Lah mereka mendatangi kuburan itu dianggap boleh seperti itu. Padahal wong mati itu gak dengar. Padahal wong mati niku sudah habis kesempatan doa. Andaikan wong mati itu perlu berdoa, itu minta pulang ke dunia. Rabbirji'un, ya Allah pulangkan ke dunia. Itu orang kafir. Mati saya juga ingin dipulangkan. Tapi ketika enggak dipulangkan, makanya doa mereka memang bukan waktunya. Walaupun mungkin nenek sing ngapusi. Doae Nabi Muhammad pas Mi'raj kae kan yo jamaah karo Nabi ABC, berarti Nabi dhisik-dhisik yo salat ning alam kubur. Krungu berarti ya pas salat ben dicangking. Nah, itu subhatnya. Seolah benar tapi itu salah. Kenapa? Itu hanya karangan mereka. Lah sing ngono-ngono itu bila ditaati, itulah hakikat nyembah kepada berhala. Makanya wong mati itu dikirimi hadiah. Napa kan dipun hadiah? Khataman Quran pahala diadahni. Wacan Quran kuburan hadiah pahala dihadiahni. Maca Yasin pahala di hadiahni. Membaca kalimat tahlil pahala di hadiahni. Wahai Imam Syekh, panjenengan sampun kula caosi hadiah mila kersa panjenengan ngatur ni kacet kita kagem Allah. Semisal salam tempel ben didongakni, ngoten lho. Jam napa kadang mboten salam tempel. Apa salam karo yai amplop kewandel ke dongane dawa, ngoten. Dan sebagainya. Niku wong mati disambati. Lah itu semua itu merupakan rekayasa karangan bahkan bisikan setan, dan wong mati enggak ndonga lagi sebagaimana patung enggak iso ndonga, sehingga status ngono kuwi kaya status patung itu alasan mereka disebut sebagai menyembah berhala. Itu sebenarnya bisikan setan dengan sandiwara seperti itu. Banyak enggak sekarang masyarakat sing dibodohi seperti itu? Kuburan-kuburan palsu diziarahi, ngluwahi duit nanti berkarung-karung terus kirim pahala, semoga mereka mendoakan kepada Allah. Makanya jadi tren ketika mau doa ila hadratul Mustafa lahu al-Fatihah, diringkas menjadi lahumul Fatihah. Itu Fatihah dihadiahkan supaya mereka setelah dapat hadiah ndongakne. Berarti kalau gitu wong mati dijadikan penyapaat. Napa penyapaat? Sing nyampene kajat. Bahasane wong sing nyang kuburan lumantar panjenengan ingkang sampun sumare kersa panjenengan ngaturaken kajat kita kagem Allah Ta'ala. Allah menjelaskan dari bahasanya orang musyrik sejak dulu ya ngono kuwi. Baca surah Yunus ke-18. Ulai syufa'una indallah, mereka itu penyapaat kami di sisi Allah. Napa makna penyapaat? Sing nyampene kajat, aku titip kono sing nyampene. Sama. Itulah hakikat nyembah patung. Maka Nabi Ibrahim berdoa, jauhkan saya dan anak turunku dari menyembah berhala. Itu prakteknya. Wonten masyarakat wonten. Malah dijawab banyak itu loh. Ya dengan buktekne mawon yang sing khataman Quran niku mesti kirim pahala. Maca Quran mendekati Ramadan iku kuburan tetep. Nanti terkenal di dalam tradisi wong Jawa sing jenenge genduri niku istilah memetri. Basa napa memetri niku? Basa kawi nggih. Napa basa Jawa niku? Caos dahar. Napa bahasa santri ini? Kirim pahala. Padha mboten? Padha.
Itulah kesyirikan. Maka itu harus ditelanjangi, kupas habis, bongkar rahasianya, supaya kita tahu hakikat nyembah berhala. Sehingga hukum Allah nggak dipakai, hukum karangan yang dipakai. Hukum karangan dianggap ini agama, berarti bikin dusta atas nama Allah, dan itu sifatnya Yahudi. Nulis kitab pakai tangan katanya dari Allah. Nah itu hakikat nyembah berhala, bentuknya seperti itu, kita wajib paham. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jauhkan saya, jauhkan anak turun saya dari menyembah berhala. Rabbi, ya Allah Rabbku, innahu sesungguhnya berhala-berhala, ay al-asnamu, patung-patung itu, mereka itu adlalana, menyesatkan, kathiran, banyak, minanas, dari kalangan manusia. Karena kenyataannya tiyang sing melu model ngoten niku kathah napa kathah? Cocok mboten kalih dawuh wonten Al-Qur'an? Cocok. Napa dawuh wonten Al-Qur'an? Kathiron. Napa maknane kathiron? Akeh. B'ibadah dengan menyembah mereka, dengan penghambaan mereka lah terhadap patung. Ternyata itu mau makan korban. Dan ini termasuk jenis janji palsu. Ittabi'una nahmil khotoyakum. Tutno apa sing dadi promosiku engko dosamu tak tanggung. Dan bahasa-bahasa sekarang sangat banyak sekali. Bila kita ulang-ulang itu kayaknya selalu berkembang saja. Wis to, serahno aku, engko tak telpone Allah. Malaikat mungkar nangkir iki ngono kancaku. Semelu aku, engko nanti malaikat nyemplone aku nyang neraka tak ditaki. Atau sapa sing mati hari pertama ke-7 gawe acara ngene-ngene, ke-40 dibaleni, 100 dibaleni, 100.000 nih setahun pisan. Sok lek wayah enek penyeleksian, napa penyeleksian? Pemilihan sapa sing mlebu surga apa ora. Sok sing dadi panitiane kuwi aku. Lek duwe kartu ngono ki wis to, sok tak lolos. Padha mboten maknane. Niku ngapusi napa tenanan? Niku jenenge Bu Dalan Cikar napa? Uang blebuk gak dibayar. Jangan pergi tenanan. Pembodohan itu habis-habisan. Ini masyarakat kok diapeki demen itu apa masalahnya? Dihapusin apa diapeki? Dan berbagai macam bahasa yang lain. Kok manut? Makanya bahasanya walau mereka itu masuk lubang bewak malah kok tutup nih. Lubang bewak itu terus pundi kriterianya. Wis golongane cilik, sumpah, hewane wonten mriku sedaya kepentingan nganggon. Makan, tidur, kencing, berak, lek perlu batang. Kira-kira apa telepone ambune kaya ngopo? Ternyata diblocok ning nganten manut. Ya gitulah, makanya kita itu diingatkan. Makanya kita itu dengan ngaji itu jadi cerdas. Maka kelompok sesat manapun ketika menghadapi orang yang ngaji sunnah, Quran ditafsirkan dengan hadis yang sahih pemahaman sahabat, itu jadi musuh mereka yang paling bahaya. Mungkin masalahnya iblis seneng masak kiai lho masalahnya. Iki kiai kalau ini. Tiang Quraisy Abu Jahal CS niku arek karo rapat iblis nggih menjelma dadi tokoh nggih melu mubi-ubi. Terus iblis niku macak dadi tokoh saged mboten? Kiai lah niku kok nggih meh padha mawon. Dan bahasa semisal. Makanya kita tidak boleh kulutus pada kiai, karena semua orang itu bisa salah, kecuali nabi. Lah sing dadi kiai nabi itu boleh, tapi kiai itu hanya satu, sinten? Nabi tok, selebihnya itu murid.
Lek cocok karo kiai ini ya monggo, ra cocok ya oleh. Kiai ini kan iki wae lho. Iku lek menawi nabi niku sing dikulutuskan, memang Allah mengkhususkan ikuti Rasul karena nggak pernah ngomong dari hawa nafsu, semuanya wahyu. Lek sithipun kiai niku nabi monggo. Tapi lek tutuk nabi nggih mboten langsung. Berikutnya itu korbannya sangat banyak. Sangat banyak. Maka dikatakan faman tabi'ani, siapa yang mau mengikuti saya, yaitu dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam ala tauhid, di atas tauhid. Napa tauhid niku? Menjadikan Allah itu satu-satunya, dari kata ahad, satu. Napa mana ahad? Satu. Ahad atau wahid sama mananya. La ditasrif wahhada yuwahhidu tauhidan. Jangan lupa apa lagi? Tapi tasrif wahhada yuwahhidu. Kamu tasrifan ini. Yaitu menjadikan Allah itu satu-satunya, pencipta, pengatur, pengurus, pemilik raya itu hanya Allah, yang menetapkan syariat itu hanya Allah, yang bisa memenuhi hajat manusia dengan dicurahkan rahmat niku nggih namung Allah. Niku tauhid, menjadikan Allah itu satu-satunya. Nah, sapa sing gelem melu ngono kuwi, mau ikut seperti itu, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia termasuk bagian dari saya, yaitu min ahli dini, termasuk pemeluk agamaku ini. Tapi waman asani, siapa yang durhaka kepada saya, fa innaka ghafur rahim, engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini minimal ada dua tafsir. Kenapa dosa syirik itu Nabi Ibrahim mengatakan engkau maha pengampun lagi penyayang? Sebagian mengatakan karena waktu itu Nabi Ibrahim belum tahu kalau syirik itu tidak diampuni. Ini satu versi tafsiran ada seperti itu. Tapi kayaknya ini tidak dipilih. Kenapa? Itu termasuk pendapat saja. Bisa benar, bisa salah. Yang lainnya, dosa syirik sudah disebutkan, yaitu berhala menyesatkan banyak orang, itu yang tidak diampuni. Maka makna asalnya di sini adalah maksiat yang bukan syirik. Makanya itu dikatakan fa innaka ghafurun rahim. Ini lebih bisa diterima pemahaman itu. Lebih bisa diterima pemahaman itu. Sehingga tidak ada kesan seolah Nabi Ibrahim nggak tahu. Seolah Nabi Ibrahim itu disalahkan. Maka apabila kita memahami begitu, itu kehormatan Nabi Ibrahim terjaga. Kenapa? Dibimbing dengan wahyu, sehingga kesan disalahkan nggak ada. Makanya untuk dosa syirik disebutkan di atas al-lalna kasiron minan nas. Itu prinsip dari syirik. Maka maksiat di sini selain syirik. Makanya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Karena dosa yang tidak diampunkan itu syirik, dengan dalil innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak pernah mengampuni dosa bila orang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa selain syirik buat yang dikehendaki. Maknanya andai masuk neraka dia tidak kekal, enggak kaya syirik. Napa resiko syirik? Enggak diampuni dosa. Napa malih? Enggak diterima amal solehnya. Apalagi apa yang sedang dikerjakan dihancurkan. Apalagi divonis neraka. Apalagi enggak ada yang mengeluarkan dari neraka. Terakhir haram surga. Itu kalau syirik itu. Maka di sini selain syirik. Versi Jalalain hadza qabla ilmihi, ini katanya karena Nabi Ibrahim belum tahu annahu ta'ala la yaghfiru syirka, Allah itu enggak mengampuni syirik. Ini kayaknya masih bisa dikoreksi pendapat dengan tafsir seperti itu. Maka yang lebih bersih adalah syirik enggak diterima, maka asoni di sini itu bukan syirik karena pembahasan syirik sudah di atas adlalna kasiron minan nas wallahu a'lam. Yang ketiga 7, Rabbana ya Allah Rabbku, ini sesungguhnya saya askantu menempatkan min dzurriyyati, sebagian dari anak turunku, askantu ba'dha, menempatkan sebagian anak turunku. Siapa? Kok sebagian?
wa Ismailu ma'a ummi Hajar. Ismail bersama sang ibunya Hajar namanya. Ini lewat proses antara takdir kauni dan takdir syar'i berjalan. Takdir kauni memang Allah menjadikan Mekah itu lahan dakwah yang nanti akan dibawa Nabi Ibrahim. Melewati takdir syar'i, anaknya dibikin peristiwa yang nanti akhirnya berangkatlah Ibrahim bersama Hajar Ismail ke tempat itu. Sehingga antara takdir kauni dan syar'i itu berjalan bareng. Kenapa kasus takdir syar'inya? Begitu Hajar dihadiahkan oleh Sarah untuk jadi istri Nabi Ibrahim kedua, enggak berapa lama hamil. Istri pertama enggak hamil-hamil, roh wong hamil tersebut sifat pembawaan perempuan hasad. Dan siapapun punya bawaan hasad, cuma iso ngempet apa orang. Pelampiasannya biasa sampai dosa besar. Itu ujian siapapun ada hasad. Sebagian kisah mengatakan petak jing bayi. Namun boten kira-kira cemburu nih. Bila peristiwa itu benar. Tapi sebagian cerita ada menyebutkan seperti itu. Maka akhirnya oleh Nabi Ibrahim di ungsekni ke tempat jauh dari Syam sampai ke Mekah. Pinten jarak Syam ke Mekah? Madinah teng mriko kan satuan 1200 kilo. Madinah ke Mekah wonten 500. Berarti mendekati 2000. Numpak onto pinten-pinten kira-kira. Itulah beratnya perjuangan orang dulu. Makanya kalau mereka itu punya umur panjang ya memang melakukan itu wis dawa. Sekarang murid ndek-ndek mriki teng Mekah pinten jam? Kena dihitung sekitar 10-an naik turun. Bagaimana? Dino ora nganti. Lah zaman Mbah Bud kita rumiyin ari kalau budal kaji numpak kapal laut pinten-pinten. Makanya mereka itu umurnya panjang-panjang. Sekarang merendek-endek. Sebenarnya itu ya cuma putarannya saja gitu. Makanya Allah membuat media-media yang memudahkan cepatnya perjalanan dan sebagainya. Jauh sekali. Akhirnya ketika sampai di sebuah lembah, tidak ada penduduk, nggak bertanam tanaman, ada pohon besar. Disitulah Hajar dan Ismail diturunkan dengan 2 wadah bekal air dan makanan, ditinggal ngalih tanpa pamit. Maka di situ Nabi Ibrahim ketika meletakkan anak istrinya, lalu pergi ditanya nggak jawab, hanya satu pertanyaan yang dijawab, kepada siapa kau pasrahkan saya? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Kamu tak pasrahne nyang Allah. Apa kata Hajar? Lek ngono berarti nasibku nggak bakal terlantar, wis pasrah. Nyapa Allah sing jamin, tawakalnya luar biasa. Yang ada, ya Allah tolonglah saya karena Engkau akan menjamin saya, janjimu tidak akan pernah kau selisihi. Akhirnya dinikmati kehidupan tanpa berkeluh kesah. Itu ditempatkan sebanyak turunnya biwati di sebuah lembah ghairi dzar'in yang tidak ada tanam-tanamannya. Wawa dan tempat itu Mekah inda Baitul Muharrami, di dekat rumah yang dimuliakan. Alladzi yang kana qabla tufani, sebelum ada banjir besar. Itu bentuknya itu lembah. Ketika ada banjir besar mungkin lebih tertutup sehingga lembahnya tidak sedalam tempo dulu. Rabbana ya Rabb kami liyuqimus shalah, supaya mereka menegakkan salat. Ini memberitahu kepada kita 2 rukun Islam yang harus kokoh dari 5 rukun Islam. Kenapa 2 rukun Islam yang menjadi fondasi, sisanya rukun Islam penyempurna? 2 niku napa? 1 tauhid, 2 salat. Itu 2 rukun Islam sebagai fondasi. Maka tauhid wajib kokoh, salat wajib tegak. Sejak dari Nabi Ibrahim itu dikokohkan. Tauhid gamblang, tidak boleh ada syirik.
beribadah dengan cara Nabi Ibrahim di kala itu. Makanya siapa yang mengikuti saya berarti pemeluk agama yang benar, menyembah Allah pakai cara Nabi Ibrahim, lalu mewujudkan pekerjaan bareng dengan sholat. Ada panggilan hayya alas sholat karena masjid untuk dikumandangkan azan. Dua ini lengkap. Adapun nanti masalah zakat berikutnya, siam berikutnya, haji berikutnya, tapi dua ini menjadi fondasi. Makanya kita wajib menegakkan sholat. Ada hayya ala sholat harus datang, kecuali ada udzur syar'i. Kalau tidak nanti akan dibakar. Dan kita dimudahkan. Masjid akeh, kendaraan akeh, rapate ado, masjid nggih pena. Pena napa mboten pena? Masjid pundi nek udan ditrocok. Gak ada. Lah aku ora nak karpete lho. Lah pancen kene wong sumuk-sumuk jelane sing anyep kok ya ora sange karpet ngono. Misalnya karpet niku nggih ngomong sapa ngaten kira-kira nggih ditukokne. Kuwi nate ngukur karpet masjid mereka ngarep dhewe. Iki sampean tukokne apa tak golekne wong pun kula tumbas dhewe. Kula todhong ngoten langsung pun kula tumbas dhewe. Langsung saya belikan baru langsung ditransfer. Wonten sing diomongi penak ngoten. Nggih penak nek kula ngomong ini. Iki ngarep dhewe karepete tak dandani, tak salini, ben besi. Duite kurang selare. Iki sampean tukokne apa tak golekne wong. Langsung kok tumbas. Langsung dibayar. Artinya fasilitas masjid itu banyak, sehingga tidak ada alasan masjidnya rapena. Maka daripada itu tidak ada alasan sholat jamaah itu megai. Yang ada dikemas sedemikian rupa supaya orang itu tertarik. Kita pun juga sudah diberikan contoh-contoh bagaimana kesungguhan orang Tepudu sampai si buta pun juga tetap datang ke masjid. Nah, bagaimana kita tidak buta kok nggak datang ke masjid dan sebagainya. Bahkan untuk subuh asar itu dijanjikan sedemikian rupa, dan tanda orang munafik itu ada di subuh dan asarnya abud dengan segala alasan. Makanya Nabi Ibrahim berdoa liyuqimus shalah supaya mereka menegakkan sholat. Dijamin supaya sholat di dua waktu dingin baginya surga, subuh dan asar. Wajah dan jadikan afidata punya mana kuluban. Afidah sama dengan kulub. Jadikan hati minanasi dari manusia. Tahwi punya mana tamilu condong, watahinu dan lembut. Hanna yakinu semisal ndrenginge bayi roh wong sing rumane malah mesake. Sehingga mereka itu ndang cancut ndang cawe-cawe. Makanya ketika ada azan langsung sambut, mungkin ngungkuli mesake bocah cilik nangis dan dicanda mantan. Jadikan hati manusia itu condong ilang kepada mereka. Dan ini kenyataannya betul. Wong mlebu Mekah aman, di mana-mana ketika kenalan, dari mana kamu? Saya penduduk tanah haram. Oh, hormat. Di mana kok begitu? Ini mukjizat. Orang tidak bisa mengingkari. Sehingga antaranya Allah jelaskan dan kenyataan yang dirasa itu sinkron. Ini betul-betul mukjizat kalau begitu. Mukjizat. Kalau Ibnu Abbas, lauqala andaikan Nabi Ibrahim berdoa afidatan nasi. Tadi ayatnya apa? Afidatan minan nas ada min. Andaikan min tidak ada langsung waj'al afidatan nasi. Andaikan berdoa ya Allah jadikan hatinya manusia, berarti bukan sebagian tapi semuanya. Lahannat ilaihi akan condong juga kepada keharaman. Maka Farisun wa Rum, orang Persia dan orang Romawi. Persia termasuk Yahudi. Karena hadis itu
Latat taduna sunana mangkana qablakum, kamu akan ikut perilaku orang sebelum kamu. Itu ada dua bahasa. Pertama, apa mereka Yahudi dan Nasoro? Di bahasa yang lain apakah mereka Persia dan Romawi? Berarti Nasoro itu Romawi, Persia itu Yahudi. Makanya sekarang Persia, Khorasan, Iran perang dengan Yahudi. Itu sandiwara. Sebab antara Persia dan Yahudi itu sama. Itu sama. Makanya dua kelompok itu yang menjadi musuh paling keras kepada Islam. Allah pun juga mengadekan, menjelaskan walan tardo angkal Yahud walan Nasoro. Programnya pemurtadan. Lapor yang lain, lata jidana asad dan nasi adawatan lilladzina amanu al Yahud waladzina asyraku. Kamu akan jumpai wong sing paling keras permusuhannya kepada mukmin, sinten? Yahudi dan Musyrik. Jadi Yahudi dengan Persia itu satu kesatuan. Dan itu mereka kerjasama menjadi musuh yang paling keras. Nah sekarang isu yang berkembang memang begitu. Makanya kita jangan bolo-boloan, tapi kita memahami dalil mereka itu adalah musuh yang membahayakan. Ternyata doa Nabi Ibrahim itu mengatakan doa sebagian manusia. Karena Allah tahu mesti ada musuh. Nggak bisa umat itu satu kesatuan, tetap bersaing. Surga ada penduduknya, neraka ada penduduknya, maka tetap menggunakan ada min sebagian. Ibnu Abbas mengatakan andaikan hatinya manusia, niscaya akan condong juga Persia dan Romawi. Wa nasu kulum, dan manusia semuanya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Hidup tak ada ujian. Sebagian ada yang memperjuangkan yang hak, sebagian ada yang jadi penghalang, uji sebagian dengan sebagian yang lain. Warzuqhum, dan beri mereka rezeki bekal hidup minat thamarat, dari buah-buah. Walaupun Mekah niku bukan tempat bercocok tanam, tetapi semua rezeki termasuk macam buah nek kono enek kabeh. Lek mboten percaya nggih budal dewi kontrol kondisi pasar wonten mriku napa sing ra enak. Kenapa? Antara yang Allah jelaskan dan kenyataan sama itu mukjizat juga. Bukan lahan untuk produsen macam buah-buah, tapi kenyataannya ada semuanya. Lalahum yashkurun, semoga saja mereka bersyukur. Waqad fa'ala binaqli ta'ifi ilaihi, dan sungguh telah berbuat dengan intikal, berpindahnya berbagai macam kelompok menuju ke situ dengan hasil dari daerah masing-masing, menjadi media bisnis. Sampai di sela-sela haji yang berbisnis asal betul. Monggo di sela-sela haji yang sedang tidak terikat manasik, termasuk acara Mina telung dino, itu kan penggaweane kegiatan manasiknya kan melempar jumroh kan ya, berluhur 3 jumroh. Waktu sebenarnya itu longgar, longgar itu untuk bisnis boleh. Makanya siapa yang datang membawa hasil dari negerinya itu kesempatan yang luar biasa, sehingga aneka ragam penghasilan bumi sholat di sana itu ada semuanya, sehingga rezeki itu melimpah di mana-mana. Pembacaan ayat sudah, terjemah global sudah, tafsir Jalalain pun juga sudah. Nah, berikutnya kita masuk kepada rangkuman setelah terbaca beberapa tafsir yang kita baca bareng Jalalainnya. Tapi yang lain-lainnya sudah sempat terbaca, sekarang sempat terangkum. Ada 5 nomor tapi nggak panjang-panjang, mau dicatat silahkan. 1. Keutamaan Makkah atau Bakkah. Masyarakat sini memberi nama Mekah, tapi nggak oleh di otak-atik. Sadel erasat badel, Mekah oleh otak-atik. Tabu. Setir darah sisat, mungkir
Mekah apa gak oleh, nanti bahan hinaan. Gak oleh. Nanti jadi bahan hinaan. Apa itu keutamaan Makkah? Maka jangan dibaca Mekah tapi baca Ma. Nanti ben Jawa Tengah ngoten nggih. Pancen dalile ngoten, Bakah Makkah pancen ngoten niku harokate. Malah me niku sapa sing ngowahi duka. Napa ora melu bahasa Inggris ngoten nggih. Antara huruf E karo ngonek ora padha ngoten nggih kira-kira. Nah, kita jangan punya kebiasaan begitu. Jaga syiar sehingga tidak berubah. Keutamaan Makkah sebagai negeri yang aman, secara kauni maupun syar'i. Ini nomor 1. Keutamaan Makkah sebagai negeri aman, secara kauni maupun secara syar'i. Ini nomor 1. Perincian keterangannya, aman secara kauni artinya ketetapan alam. Allah menetapkan di alam Mekah itu dijadikan tempat aman. Wis dari tulisan, tidak bisa dibantah. Semisal Allah menetapkan waktu watos, geni, panas, dari penyebab kobong. Itu termasuk jenis apa? Takdir kauni. Mekah jadi tempat aman. Sudah, ini ketetapan kauni. Maupun secara syar'i, artinya dibikin peraturan perkara yang bisa membuat gaduh nggak boleh diperbuat di sana. Itu dibikin peraturan syariat, perkara yang membuat gaduh tidak boleh diperbuat di sana, entah penumpang darah, berburu, menabang pohon, loloan, gontok-gontokan, nemu barang untuk dicipok dan sebagainya. Itu jadi peraturan syariat. Sehingga ketika ditaati, maka amannya dari dua sisi, aman secara kauni maupun aman secara syar'i. Itu pelajaran pertama. Nomor 2, aman itu buah dari iman. Aman itu buah dari iman. Maka bila ingin aman harus ditegakkan tauhid. Maka apabila mau aman harus ditegakkan tauhid dan disingkirkan syirik. Maka siapa yang ingin aman harus ditegakkan tauhid dan disingkirkan syirik. Karena syirik sebagai penyesat. Karena syirik sebagai penyesat dengan menjanjikan syafaat palsu. Karena syirik itu sebagai penyesat. Gimana cara menyesatkan? Dengan menjanjikan syafaat palsu. Nah, ini nomor 2. Kita ulang. Aman buah dari iman. Maka siapa yang pengen aman harus ditegakkan tauhid dan disingkirkan syirik. Karena syirik sebagai penyesat. Caranya gimana? Dengan menjanjikan syafaat palsu. Titik. Makanya di Mekah niku gebrakan dakwah tauhid gencar betul. Luar biasa gencar. Buku-buku diterjemahkan, dikirim wong sing umroh haji, mulai untuk sanggup buku tauhid betul. Gratis. Nanti dai-dai Indonesia sana direkrut pinter bahasa Indonesia, panggil wong Indonesia sing nek kene kelompokno ngajio. Kata sing ngerti ngoten iki. Kata mahasiswa Indonesia sing sampun mumpuni, semisal pun doktor, itu jadi pengisi kajian wonten Masjid Nabawi. Sinten sing terkenal nama. Tapi Randan itu menjadi penceramah di sana.
Sekarang pun juga berganti siapa, selalu ada. Pekerja pun juga demikian, di kelompok nih, sampaikan kajian. Bahkan saya juga disiapkan polisi tukang nyekel dukun. Ya, mulai pergi, polisi ini penyapu. Makanya dukun jalur amal ngoten. Mbah dukun terus pun kalau dari polisi sakit lolos ngoten. Nah di sana itu polisi nyekel dukun, termasuk tukang sihir, potong leher. Ada negeri penegak tauhid seperti itu? Ya, Indonesia terus pundi kira-kira. Apa yang ngirimnya bantuan teng Sumatera pas banjir niki napa-napa niku, pucuk pimpin organisasi Islam memberangkatkan itu kanthi menuangkan kembang. Kayak puncak pimpin organisasi kami sudah simbol syirik seperti itu, terus gimana? Bahkan ada orang seperti itu yang jadi menteri bidang agama, ini hadiah untuk kami. Loh, kok hadiah untuk kami? Jebule modal konjuru. Koncone ngomong tolong dimaafkan, dia itu sedang kilap. Emangnya bisa semudah itu? Kacau mboten? Kenapa kok begitu? Ya pancen masyarakatnya senengnya disuguhi filmnya Mak Lampir loh. Bagi pemimpinnya bodoh aja. Karena jeleknya penguasa itu merupakan warna dari masyarakat. Bahkan di bahasa kita sing jenenge uyai identik dukun mboten. Loh ngoten niku, terus piye nek ngoten niku malah. Dan sebagainya. Ternyata di sana itu ditegakkan tauhid. Nganti dukun ndelik nang masjid kecekel. Dan sebagainya. Dan itu nyata, silahkan dilihat. Makanya itu dari negeri yang aman itu benar. Kenapa? Aman buah dari iman. Makanya siapa butuh aman, tegakkan tauhid, singkirkan syirik. Karena syirik sebagai penyesat dengan menjanjikan syafaat palsu. Wonten masyarakat napa contohnya syafaat palsu? Amalan ini, fadilah ini, masyarakat saged boten ngamal. Promosine sholawat nariyah niku nopo? Fadilah nopo? Dijanjikan nopo? Rezeki lancar, husnul khotimah, susah-susah hilang, ruwete wong urip hilang. Niku kan syafaat palsu to. Syafaat pas lek gelem ngono sok selamat kan syafaat palsu. Itu kesyirikan, agama itu ngarep. Hasil karangan jere agama, niki persis gaya Yahudi. Nulis kitab dengan tangan, kebohongan isinya, tapi katanya ini dari Allah. Itu contoh syafaat palsu. Laris ngoten niku. Makanya ketika mereka melihat orang yang lurus dengan sunnah Nabi SAW, ngaji modal kok nggih muni kiyane ra iso ndonga ngoten nggih. Dungane mek robana atina fid dunya hasanah, ana liyane ya mek kuwi tok. Nah gitu mereka menjatuhkan martabat yang hak. Yang ketiga, dosa syirik sebagai pembinasa. Nomor 3, dosa syirik sebagai pembinasa. Adapun dosa selain syirik berada di dalam kehendak Allah. Adapun dosa selain syirik berada di dalam kehendak Allah. Kalau mau mengampuni ya diampuni, kalau menghukum ya dihukum. Tapi bila masuk neraka tidak sampai kekal, itu bila dosa selain syirik. Insya itu mudah dipahami karena sudah sering diangkat. Yang keempat, proses aman lewat syariat. Proses aman lewat syariat dengan mewujudkan
keluarga bertauhid dan menegakkan sholat. Proses aman lewat syariat dengan mewujudkan keluarga bertauhid dan penegak sholat. Saya ulang ketiga kali, proses aman lewat syariat dengan mewujudkan keluarga bertauhid dan penegak sholat. Kenapa kok keluarga? Karena masing-masing orang itu berkeluarga, dan masing-masing kepala keluarga itu sebagai kiainya keluarga, punya tugas ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Maka setiap keluarga punya kewajiban ngono, Pak A, Pak B, Pak C. Sampai kita ngumpul wonten iki berapa keluarga nih? Kan masing-masing secara umum gak ada anggota kan ya, istri anak nonton. Nah masing-masing keluarga ada istri, suami, anak, itu harus menegakkan keluarga masing-masing. Sa RT ini kok wonten 40 kakak, masing-masing itu kan pemimpinnya kan 40 kan ya. Wong 40 suami sebagai kepala keluarga itu wajib untuk menjaga keluarganya. Itu dimulai dengan Nabi Ibrahim, punya istri, Hajar, punya anak, sudah itu mewujudkan. Ya Allah, jauhkan saya dari nyembah berhala, jadikan kami sebagai penegak sholat. Itu begitu proses aman lewat syariat dengan mewujudkan keluarga tauhid dan penegak sholat. Apabila begitu, insya Allah nanti tauhid segera menyebar ke masyarakat. Masing-masing ada adzan geruduk ke masjid. Terakhir yang kelima, fadilah tauhid kemakmuran dunia akhirat. Yang nomor 5, fadilah tauhid kemakmuran dunia akhirat. Titik. Itu 5 rangkuman yang tersampaikan, soal itu mudah dipahami. Demikian yang kita sampaikan malam hari ini. Tanggapan silakan. Sepertinya cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.